Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmala Baco, dosen dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya ada penilaian status gizi, gizi dalam daur kehidupan, dietetika pada penyakit infeksi, dan dietetika pada penyakit tidak menular. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dietetik penyakit tidak menular. Nah, deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah dietetik penyakit tidak menular adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pemahaman dan pengkajian prinsip-prinsip asuhan gizi atau nutrition care process, mencakup asesmen, diagnosis, intervensi, serta model gizi untuk penyakit tidak menular. Dan mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun kemampuan atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa yaitu 1. Mampu melakukan asuhan gizi dan dietetik untuk pemenuhan kebutuhan gizi individu dan kelompok pada kondisi yang tidak kompleks dengan menggunakan proses asuhan gizi dan terminologi terstandar sesuai dengan yang ditugaskan. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan penyakit yang terkait pangan, komunikasi, edukasi, dan penyuluhan gizi, kesejahteraan sosial dan humaniora untuk dapat melaksanakan pelayanan gizi sesuai dengan asuhan gizi terstandar. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif serta mampu menyusun laporan asuhan gizi dan dietetik dengan menggunakan proses asuhan gizi dan terminologi berstandar sesuai yang ditugaskan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan kelompok dalam asuhan gizi serta memiliki sikap menghargai dan empati pada klien. Atau materi pembelajarannya yang mencakup pemberian diet pada kekurangan energi protein, obesitas, penyakit kelainan endokrin seperti DM, hipotiroid dan hipertiroid, gangguan metabolisme urin, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, dislipidemia, gagal ginjal, pasca bedah, dan penyulit kehamilan. Metode pembelajaran yaitu ada tatap muka perkuliahan dan ada praktikum dengan metode yang digunakan adalah Student Learning Center, di mana pembelajaran interaktif, case study, discovery learning. Sistem penilaian terdiri dari tugas 15%, UTS 15%, UAS 35%, dan praktikum 35%. Nah, untuk pemanfaatan teknologi, saya menggunakan beberapa jasa layanan yang ada di internet seperti layanan yang ada di menti.com, yaitu untuk membuat saya lebih berinteraksi dengan mahasiswa. Di situ kita bisa menanyakan pertanyaan dan menyusun kuis sehingga mahasiswa dapat terlibat aktif dalam kuliah. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mengikuti kuliah untuk pertemuan ketiga dengan mata kuliah dietetik penyakit tidak menular. Sebelumnya saya tanyakan dulu, apakah kalian semua sudah mengisi absen di via Edlink? Jadi kalau ada yang sakit, tolong surat sakitnya diberikan kepada saya. Yuk kita mulai kuliah kita hari ini mengenai dietetik penyakit tidak menular. Oke, materi kita pada kali ini adalah overnutrition, overweight, dan obesity. Jadi, kelebihan gizi yang terbagi atas overweight, kelebihan berat badan, dan obesitas. Apakah yang dimaksud dengan obesitas menurut kalian sebelum kita masuk ke materi kita hari ini? Ya, saya lihat ada responnya. Apakah yang dimaksud dengan obesitas? Ya, silakan kalian masukkan responnya. Oke, ada yang bilang gizi lebih, penumpukan lemak, kemudian kelebihan berat badan. Ayo, apa lagi? Obesitas, gizi lebih, lemak, maksudnya lemak yang berapa ya? Ya, ada ya
Itu saja ya, ada penumpukan lemak, kemudian kelebihan berat badan, gizi lebih, penumpukan lemak juga. Ya, secara umum kalian tahu bahwa kelebihan gizi itu terjadi karena penumpukan lemak di dalam tubuh. Ya. Lihat di sini dibedakan ya istilah antara overweight dengan obesitas. Karena diukur menggunakan indeks massa tubuh. Saya rasa kalian semua sudah mengerti kan bagaimana menghitung indeks massa tubuh. Jelas kita menggunakan berat badan dan tinggi badan. Di sini didefinisikan oleh WHO bahwa kalau overweight itu dia BMI-nya atau IMT-nya itu berada di 23 sampai 24,5. Ingat 23 karena kita menggunakan standar Asia Pasifik. Kita kan orang Asia di Indonesia. Sedangkan obesitas itu lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Itu dinamakan dengan obesitas. Jadi ada perbedaan. Dan kalian harus jeli melihat bahwa kalau BMI-nya atau IMT-nya masih di kisaran 23 sampai 24,5 dia belum bisa kita katakan obesitas. Berikutnya ini ada tabel BMI standar Asia. Ada kategorinya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kategori itu berat badan kurang itu di bawah dari 18,5, normalnya 18,5 sampai dengan 22,9, dan dikatakan berat badan lebih hingga obesitas itu antara di atas 23 sampai 30. Kalau yang di atas 30 itu sudah dikatakan obesitas dengan komorbiditas atau obesitas yang sudah sangat parah dan menyebabkan kematian yang fatal. Nah, tadi saya sudah tanyakan apa yang dimaksud dengan obesitas menurut kalian. Nah, sekarang menurut kalian penyebab obesitas itu apa saja sih? Penyebab obesitas. Mari kita lihat ada responnya. Silakan kalian masukkan respon kalian melalui. Oh iya, ini ada. Makan makanan berlemak. Makan makanan berlemak. Ada teman kalian yang bilang bahwa makan makanan berlemak akan menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Apalagi hanya makanan itu, hanya faktor makanan saja sehingga kita bisa obesitas. Makan yang berlebihan, jadi bukan hanya yang berlemak, semua berlebihan ya, makan berlebihan. Kemudian ya masih sama ya, berlebihan. Malas olahraga. Ya, benar sekali, kalau kita malas olahraga pasti akan terjadi penumpukan lemak, gaya hidup tidak sehat, kurang beraktivitas, ya makan terlalu banyak. Mari kita lihat apa saja penyebab obesitas. Nah, lihat penyebab obesitas di sini sangat banyak ya. Dia ada faktor yang tadi intake makan yang berlebihan, kemudian ada karena kehamilan. Ibu hamil itu sangat rentan terjadi obesitas. Kemudian ada faktor lingkungan yang tidak mendukung, biasanya yang tidak menyediakan tempat untuk beraktivitas fisik. Kemudian ada faktor emosional atau psikologisnya. Biasanya kan ada orang yang stres, dia makannya suka makan yang manis, kemudian suka makan yang berlemak, suka makan banyak. Kemudian ada pengaruh pengobatan, obat-obat yang dapat meningkatkan penumpukan lemak dan juga meningkatkan nafsu makan. Ada yang ini yang paling sering kalian derita ini, kurang tidur. Anak kos, mahasiswa kurang tidur, apalagi musim-musim ujian. Kemudian ada faktor keturunan. Ada faktor keturunan karena kalau salah satu orang tua itu obesitas, maka anaknya akan cenderung menderita kelebihan berat badan ataupun obesitas. Apalagi kalau dua-duanya, maka faktor resikonya akan dua kali lebih besar, ya dua kali lipat. Tadi menikah, ya lack of exercise, kurang aktivitas fisik, makan terus tapi tidak olahraga, tidak ada aktivitas fisik. Ini ada
sendiri. Itu bisa sampai di ini ada masalah jantung, bisa menderita diabetes, ada masalah di ginjal, di hati, bisa kena kanker dan juga tekanan darah tinggi. Ya hati-hati ya, karena obesitas itu sudah mengundang banyak masalah kesehatan. Nah, bagaimana sih tujuan penanganan obesitas dari segi gizi? Lihat di sini, kita tujuannya untuk menurunkan berat badan secara perlahan. Jangan cepat-cepat mau turun baru kurang makan ini hari, mau besok turun 1 kilo. Satu hari saya tidak mau makan ibu supaya besok saya turun 1 kilo. Kemudian ada tujuan awalnya ini 10% dulu. Jadi misalnya berat badan itu 50, tujuan awalnya ya 5 kilo dulu yang mau kasih turun dalam jangka waktu, misalnya kita kasih sebulan. Kemudian sebaiknya dia 500 gram sampai dengan 1 kilogram. Kemudian gunakan diet yang rendah kalori total ya, kalori total itu disarankan 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Ini ada beberapa treatment yang biasa dilakukan untuk obesitas. Yang pertama ada perubahan lifestyle, pola hidup. Yang dulunya kita tidak suka berolahraga, sedikit demi sedikit aktivitas fisik kita harus ditingkatkan. Disarankan itu setiap hari minimal 30 menit untuk aktivitas fisik. Kemudian ada farmakoterapi melalui obat-obatan, tapi ini kalau sudah yang obes yang sudah mematikan ya, IMP-nya sudah di atas 30, dokter pasti kasih obat untuk pengobatan obesitasnya. Ada nutrisi, ini bagian kalian menyusun asuhan gizi kepada pasien dengan obesitas. Dan ini yang paling parah. Kalau misalnya obesitasnya sudah tidak bisa orang kasih edukasi, sudah tidak bisa dimotivasi perubahan gaya hidup, yang terakhir ini adalah pilihannya adalah operasi. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya di medsos ada beberapa selebritis yang operasi potong lambung, sehingga lambungnya kapasitasnya berkurang sehingga dia makannya lebih sedikit. Nah, ini ada diet chartnya. Ini sebagai pegangan kalian saja. Contoh, misalnya total kalori 1600 kilokalori, itu di pembagiannya ada seperti ini. Ada dari jam 9 pagi sampai ke jam 8 malam. Nah, intervensi diet pada penderita obesitas. Nah, karbohidratnya seberapa? Dari buah-buahan seperti alpukat, kacang-kacangan, jangan lemak dari lemak hewan, misalnya makan jeroan, makan makanan yang digoreng. Nah, untuk berat badan bagaimana sih kita mencapai berat badan? Nah, berat badan yang dicapai dengan terapi nutrisi itu sebaiknya menggunakan ini, adjusted ideal body weight dengan rumus ini 0,5 kali berat badan aktual kali 0,75 kurang 1. Kenapa harus ada penyesuaian berat badan? Supaya tidak ada yang namanya penurunan kita targetkan terlalu tinggi. Misalnya orangnya sudah kelebihan 50 kilo dari berat badan idealnya, kita menurunkan karena dia 50 kilo lebih, kita menurunkan langsung ke 30 berat badannya kita kasih turunkan 30% dari berat badan kelebihannya. Itu akan berakibat fatal kepada pasiennya, sehingga kita memerlukan yang namanya berat badan yang disesuaikan. Nah, ini ada yang diutamakan konsumsi makanan yang rendah indeks glikemiknya, sehingga tahan di perut. Kalau yang tinggi indeks glikemik itu cepat menimbulkan rasa lapar, seperti teh manis, makanan yang manis-manis, kue. Makanya Mami biarpun makan yang manis-manis banyak sekali, tetap saja kan cepat lapar toh. Ya, kalau kita makan sayur, makan nasi sama ikan yang lengkap. Biasanya habis makan kue suka lagi belum kenyang. Padahal kalorinya sudah lebih
lebih dari 1 piring nasi. Biasanya pada saat makan siang dia akan lebih lapar, makannya lebih membagi putang. Serat harus ditingkatkan karena itu tadi menahan rasa kenyang di dalam perut, sehingga kita konsumsi serat kita sarankan sebanyak 25 sampai 35 gram per hari. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang dinamakan lemak baik dan lemak jahat. Nah, lemak baik ini ada di sini nih. Ada selai kacang, ada alpukat, ada susu kedelai, ada ini soybeans, kacang hijau ya, ada tofu, kemudian ada biji-bijian, minyak canola. Nah, untuk orang obesitas yang ini justru harus kita kurangi secara drastis, bahkan kalau bisa tidak dimakan sama sekali, dihindari sama sekali. Seperti ini yang manis-manis, ada donat, ice cream, kemudian makanan yang bersoda itu kan pasti minuman bersoda itu pasti tinggi gula. Nah, ini lihat, kalau untuk garam dapur atau makanan yang tinggi natrium juga harus dibatasi pada orang obesitas. Ini ada contoh asuhan gizi terstandar pada penderita obesitas. Dimulai dengan adanya asesmen. Asesmen di sini ada yang kita asesmen adalah bagaimana pola makannya atau dietnya, kemudian berat badannya bagaimana, kelebihan berapa persen, aktivitas fisiknya seperti apa, apakah rutin atau tidak sama sekali, lingkungan psikososial pada penderita obesitas. Karena apa? Lingkungan juga sangat kita perlu dukungan untuk dietnya si penderita ini. Jadi keluarganya harus kita ikutkan dalam program penurunan berat badan. Nah, diagnosanya seperti apa? Problem, etiologi, sign, simptomnya. Saya kasih contoh yang NB 1.3. Belum siap mengubah kebiasaan makan dan gaya hidup berkaitan dengan kelebihan intake makanan dan minuman secara oral dibuktikan dengan peningkatan berat badan walaupun telah menerima konseling gizi. Jadi dia walaupun orang sudah bilang tidak bisa makan berlemak, tidak bisa makan tinggi gula, dia tetap konsumsi itu karena apa? Perilakunya belum siap untuk dia rubah. Kemudian yang berikutnya NC 3.3, overweight berkaitan dengan kelebihan intake energi. Ini yang kelebihan tadi yang kalian maksudkan di awal, bahwa intake energi yang berlebihan dapat menyebabkan masalah berat badan. Ini contoh berikutnya intervensi. Kita memberikan diet rendah kalori dengan asupan lemak yang tadi saya jelaskan 25-30% dan konsumsi lemak jenuh di bawah 10%. Perlu juga adanya edukasi yang tadi saya bilang, motivasi bukan hanya kepada penderita tetapi kepada lingkungan sosialnya, keluarganya, kemudian mungkin ada teman kerja, sesama, seperti kalau kalian sesama mahasiswa itu perlu diedukasi supaya si penderita obesitas ini ada support dari lingkungannya. Kemudian monitoring dan evaluasinya seperti apa? Kita lihat kalau ada perubahan berat badan, nilai lab, dan juga ada tidaknya motivasi dari lingkungan sosial. Oke, saya kasih kuis ya sekarang. Kita masuk ke kuis. Tadi saya sudah jelaskan beberapa materi yang kita bahas hari ini. Kita masuk ke kuis. Saya mau lihat seberapa banyak yang telah kalian serap dalam kuliah ini. Oke, ready? Kita lihat kuisnya. Nah, ini yang paling cepat poinnya pasti lebih banyak. Sebutkan salah satu penyebab obesitas. Siapa yang paling cepat dan jawaban benar, poinnya akan lebih banyak. Nah, waktunya hanya 30 detik ya. Ya, oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1.
Iya. Lihat di sini. Ada yang mengatakan keturunan, makanan berlebihan, genetik, makanan yang berlemak, lingkungan, jarang olahraga, makan makanan yang faktor kehamilan, dan malas berolahraga. Nah, ini semua jawabannya tidak ada yang salah ya, semua masuk. Tapi karena di kuis ini terbatas, dia akan melihat jawaban yang mana. Mari kita lihat. Yang dengan nama siapa ya ini? Brand Broken ada ya, yang namanya itu yang pakai. Ini dia pakai ini ya, pakai nama-nama samarannya. Nanti kalian lihat di aplikasi kalian siapa yang poinnya yang paling tinggi, dan paling cepat. Oke, yang kedua. Kita lihat apa pertanyaannya. Tujuan terapi nutrisi pada penderita obesitas. Silakan kalian masukkan jawaban kalian. Ini ada optionnya ya, tinggal kalian pilih mana yang paling benar. Wow, semua menjawab benar ya. Menurunkan berat badan secara perlahan hingga mendekati nilai normal. Nah, ini ada beberapa referensi dari kuliah saya hari ini. Kalian bisa akses. Ada juga saya sedang posting di FB. Nah, setelah ini apakah ada yang bertanya? Saya persilahkan dari kalian bertanya mengenai materi ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Jarsyad. Saya izin bertanya Bu, tadi kan sudah dijelaskan penyebab-penyebab dari obesitas tersebut. Nah, di Gorontalo ini kan penghasilannya itu kecil, masyarakatnya itu berpenghasilan kecil. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatur pola makan pada masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya kurang mampu, dikarenakan masyarakat itu yang pendapat yang lebih kecil itu memikirkan hanya yang penting kenyang saja. Mereka tidak memikirkan asupan yang telah masuk dalam tubuh mereka. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, teman kalian bertanya bagaimana tingkat ekonomi. Kita tahu di Gorontalo ini masih sangat berkembang, masih banyak masyarakat yang ekonomi lemah. Tetapi bagaimana kalau masyarakat dalam kategori ekonomi lemah ini menderita obesitas? Bagaimana cara mengaturnya sedangkan mereka tidak punya uang untuk misalnya membeli makanan-makanan sehat. Nah, ini untungnya kita di Gorontalo untuk makanan-makanan yang seperti sayur-sayuran itu masih sangat murah dan bisa didapat dengan mudah. Nah, orang-orang dengan ekonomi lemah tetapi dia menderita obesitas itu bukan berarti ya obesitas itu hanya diderita orang kaya ya. Obesitas juga bisa diderita orang dengan ekonomi lemah. Caranya seperti apa untuk asuhan gizinya? Itulah tantangan kalian sebagai ahli gizi nanti, karena kalian nanti akan punya pengetahuan bahan makanan apa saja yang sehat, tinggi serat misalnya, atau rendah lemak tetapi tersedia dengan luas di Gorontalo dan bisa dibeli masyarakat dengan uang yang lebih sedikit, lebih murah. Contohnya, kita kan punya ubi. Ada ubi, kalau untuk beras kan sekarang lagi mahal ya, sangat-sangat mahal. Bisa diganti dengan ubi dan masyarakat kita juga masih familiar dengan konsumsi ubi-ubian. Kemudian ada untuk ikan. Kita punya laut yang sangat luas. Ikan kita banyak, tinggal kalian olah. Dan bagaimana dari segi ilmu gizi kalian? Oh, kalau orang kegemukan atau orang obesitas biasanya di Gorontalo memang makan ikan, tapi orang goreng sampai berminyak ya, goreng garuija yang DPW-nya yang
banyak sekali sampai disajikan juga suka siram minyak lagi di nasi. Nah itu kalian bisa siasati dengan cara apa? Tetap digoreng tetapi minyaknya sedikit, atau kalian pakai penyerap, kertas penyerap minyak. Itu kertas kan murah ya, tidak harus kertas yang mahal. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Orang Gorontalo paling suka makan sayur dengan santan, semua disantan, terong disantan, kangkung disantan, apalagi semua disantan, kacang panjang disantan. Masih bisa kita santan, tapi jenis santannya dipilih yang encer ya, santannya tidak sekental biasanya. Jadi ada penurunan lemak dan kalori kalau kalian modifikasinya seperti itu. Ya, sudah jelas? Ya. Oke, karena waktu kita sudah berakhir, waktu kita sudah selesai. Kalau masih ada ingin bertanya, silakan kalian posting di @link sesuai dengan pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut pertemuannya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.